Perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisir dengan transaksi mencapai 9 triliun setiap tahunnya. Nilai perdagangan global satwa liar setara dengan nilai perdagangan manusia, narkotika, dan senjata gelap. Asia adalah pusat perdagangan beragam satwa liar secara global, baik sebagai jalur transit dan pasar penjualan satwa liar yang terancam punah dan berharga tinggi. Indonesia sendiri merupakan hotspot untuk perdagangan satwa liar di Asia. Kekayaan jenis satwa yang tinggi menjadikan negara ini sebagai sumber satwa-satwa eksotis di dunia. Salah satu satwa yang paling banyak diselundupkan dan diperdagangkan dunia adalah terenggiling. 8 spesies terenggiling tercantum dalam daftar merah spesies terancam punah IUCN, yaitu terenggiling Cina, terenggiling India, terenggiling Filipina, terenggiling Sunda, terenggiling pohon perut hitam, terenggiling tanah raksasa, terenggiling tanah, terenggiling pohon perut putih. Menurut organisasi World Aid, sebanyak 200.000 terenggiling dikonsumsi setiap tahun di Asia untuk sisik dan daging mereka. Lebih dari 130 ton sisik hewan hidup dan mati disita dari perdagangan ilegal antar negara di tahun 2019. Angka tersebut diperkirakan mewakili hingga 400.000 ekor terenggiling. Menurut laporan kejahatan satwa liar PBB tahun 2020, ditemukan hampir 142.000 terenggiling hidup yang disita dari jaringan perdagangan di seluruh dunia pada tahun 2018. Di Indonesia, terenggiling diburu dan diperdagangkan dalam jumlah besar. Dalam kajian data yang dikumpulkan Traffic, sejak tahun 2010 sampai 2015, sebanyak 111 penyitaan perdagangan terenggiling dalam periode 6 tahun terjadi di Indonesia. Tercatat sebanyak 23.205 terenggiling berhasil diamankan dari 92 kasus perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia. Hampir seluruh kasus ini memiliki hubungan dengan penyelundupan terenggiling dari Indonesia ke luar negeri, seperti Cina, Taiwan, Malaysia, dan Vietnam. Indonesia terlibat sebagai negara pemasok, tempat penyitaan, dan sebagai negara tujuan perdagangan. Cina dan Vietnam adalah dua pasar konsumen utama untuk terenggiling. Di negara ini, satwa terenggiling dimanfaatkan sebagai obat dan bahan makanan. Sisik terenggiling kerap digunakan dalam pengobatan tradisional yang dipercaya efektif menyembuhkan berbagai penyakit. Sisik ini dipercaya dapat menghilangkan rasa nyeri, obat kulit, demam malaria, dan bahkan kanker. Meskipun peneliti mengatakan sisik tidak terbukti memiliki kandungan obat. Kabar baiknya, Cina resmi menghapus sisik terenggiling dari daftar bahan pembuatan obat-obatan tradisional yang dikeluarkan buku farmasi tradisional Chinese Medicine. Penghapusan sisik terenggiling dari daftar obat-obatan dilakukan setelah otoritas kehutanan Cina meningkatkan status perlindungan terenggiling pada level tertinggi semenjak pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Sementara, daging terenggiling umumnya dikonsumsi sebagai makanan eksotis dan mewah di beberapa wilayah di dunia. Beberapa peneliti menduga terenggiling mamalia yang paling banyak diperdagangkan di dunia sebagai inang pembawa virus corona baru yang muncul dari sebuah pasar di Wuhan, Cina. Terenggiling diduga merupakan inang penyebar virus SARS-CoV-2 yang ditularkan secara zoonosis, yaitu pelompatan virus dari satwa yang sakit ke manusia ataupun sebaliknya. Pemilihan sumber makanan, terutama dari satwa liar, harus dilakukan dengan hati-hati karena dapat berisiko menimbulkan wabah penyakit yang merugikan umat manusia. Karena perburuan dan perdagangan yang kian marak, terenggiling masuk dalam status Appendix 1 yang dikeluarkan oleh CITES. Status ini menunjukkan bahwa perdagangan terenggiling dilarang secara internasional, kecuali untuk kepentingan penelitian. Meskipun populasinya belum diketahui secara pasti,
terenggiling berada di tingkat jenis satwa yang terancam kepunahan karena perburuan yang tidak terkendali. Terenggiling juga masuk dalam daftar jenis satwa dilindungi menurut Permen LHK nomor P.106 tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa dilindungi. Maka dari itu, yuk bersama kita hentikan perburuan dan perdagangan terenggiling di Indonesia. Apabila kamu lihat perdagangannya, segera laporkan kepada pihak yang berwenang, seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam di wilayah kalian, atau melalui aplikasi app laporan yang ada di Play Store. Kelestarian satwa di Indonesia harus selalu kita jaga. Kalau bukan kita, siapa lagi?